everybody knows. Basically saya pegawai swasta di salah satu CV ya di bidang jasa konstruksi, admin gitu. Dalam keseharian profesional kerja di situ. Cuman sebelum itu pun jauh dari kecil saya memang sudah hobi berjualan. Dari kelas 2 SD jualan keliling. Dulu orang tua tuh jualan kue basah. Seringnya sih menjelang Ramadan. Jadi jam 2 keluar, jam 4 atau jam 5 tuh alhamdulillah dagangan udah habis. Jadi mau jajan nggak? Kalau mau jajan, iderin nih dagangan mama gitu. Nah akhirnya dari situ sampai sekolah dijuruskan ke SMK. Dulu saya sekolah di SMK Negeri 1 Bogor. Nah ngambil jurusan pun penjualan. Nah, karena dari kecil hobi jualan dan jualan si mamah enak, laku, akhirnya termotivasi. Sering berinteraksi gitu sampai satu RW itu hafal karena kita sering bawa dagangan ya gitu. Dari situ. Ke satu simple ya, simple dalam arti banyak usaha-usaha yang sekarang memang sedang viral gitu ya. Nah alhamdulillah hampir 10 tahun ini gitu ya, keripik tempe ini tidak lekang di makan usia gitu, tetap banyak penggemarnya gitu. Jadi hasil dari situ kan kita evaluasi ya. Karena bahan dasarnya kedelai sih, kedelai, sagu mudah dicari ya. Terus pengolahannya juga secara natural atau kita buat tempe sendiri, fermentasi gitu kan 2 hari ini sampai jadi tempe gitu kan. Terus pemotongan, proses penggorengan 2 kali agar lebih keras, renyah gitu ya. Ya mungkin secara butuh kali ya, butuh penghasilan lebih atau tambahan, itu sih intinya. Ada usaha bakso. Nah untuk menunjang selain bakso apa nih, kita kan harus selalu inovasi ya. Usaha apa gitu yang memang tidak hanya satu bidang usaha atau produk gitu. Selain bakso, mie ayam, ketika itu habis ada produk lain yang bisa menjadi tambahan penghasilan. Intinya itu sih. Nah kalau berdirinya hampir 10 tahunan gitu ya. 10 tahun berarti boleh dihitung. Secara legalitas 2022. Hikmah dari Kopit itu sendiri selain dapat bantuan BRI 2,4, 1,2 karena 2 kali ya, sininya kan enggak. Nah dari situ diarahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, dibina, diarahkan bagi yang punya produk silahkan untuk mengurus legalitasnya. Nah, akhirnya sampai punya PYRT, sampai punya sertifikat halal gitu. Terus tidak hanya itu, mungkin setiap ada event di Kota Bogor selalu diinfokan melalui grup WA UMKM Kota Bogor. Jadi Bajar dengan tidak harus membayar untuk pelaku UMKM gratis. Nah di situ poin untuk kita bisa melebarkan sayap produk kita ya, menambah penghasilan selain dari pesanan-pesanan online atau yang pesanan yang sudah terbiasa pesan ke kita gitu. Tapi alhamdulillah justru dari bajar-bajar tersebut menambah lebih banyak lagi konsumen keripik tempe One Pol Barokah gitu. Karena kita menjaga ke kualitas rasa ya, karena ini dijual bagaimana lidah-lidah para konsumen ini harus kita manjakan gitu. Dulu sempet ada beberapa varian, ada yang pedas, nggak hanya ori aja gitu ya, karena yang pedas atau rasa yang lain berpengaruh ke tingkat kerenyahannya. Akhirnya kita memutuskan untuk yang ori aja, karena
lebih tahan lama. Kalau udah dicampur varian kan atau yang pedas pakai bumbu yang lain, ketika sudah digoreng ini dia akan kerut lah gitu, tidak keras lagi ya gitu. Intinya sih menjaga rasa dan ingin tampil beda aja. Ada tantangannya. Kenapa? Harus nunggu 2 hari gitu kan. Terus beda lah, nanti pokoknya rasakan, cari keripik Wan Pro Barokah antara punten yang beli jadi dan proses dari awal gitu. Rasanya mungkin akan lebih mantap gitu. Kalau tidak punya mental pedagang, ya mungkin pasti ya dengan tidak kestabilan harga minyak. Maaf nih sedikit curcol. Minyak, sagu, kedelai ya gitu. Tapi kan itu mungkin resiko dari salah satu kita punya produk, tapi tetap menyesuaikan gitu ya. Kita kasih info ke konsumen. Maaf karena sedang sulitnya minyak goreng atau dengan bahan baku yang melonjak terus, kita sesuaikan harganya ya, tidak yang tadinya 250 gram itu per bungkus isinya 250 gram, harganya 25.000 kita naikkan, misalkannya 5.000 jadi 30, seperti itu, menyesuaikan secara ininya. Tetap rasa tidak akan berubah gitu ya, gitu. Tapi alhamdulillah konsumen tidak masalah karena dia yang cari kan rasa ya, gitu, rasa. Kalau sampai gitu sih enggak ya Mbak ya. Alhamdulillah, paling gini aja, ketika itu kita udah jadi banyak, tahu kenapa hasil gorengnya di luar ekspektasi kita, gitu. Kelihatannya sih matang. Tapi menurut kita ini nggak standar gitu, kayak misalnya kayak kegosongan ya Mbak ya, gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa terjual gitu, karena rasanya ya, jadi kayak minyaknya beda gitu. Otomatis warna si keripiknya pun tidak ini gitu, tidak cerah seperti ini, agak gelap. Mungkin itu yang harusnya kita harus bisa keluar, tapi ya udah yang deket-deket nih siapa yang mau beli gitu. Itu aja sih. Harapannya mudah-mudahan pemerintah setempat ya. Sekarang kan UMKM benar-benar sedang dibina atau selalu diperhatikan. Mudah-mudahan tidak hanya tahun-tahun ke belakang ketika COVID kan UMKM benar-benar diperhatikan ya. Karena itu yang mengangkat perekonomian. Ketika COVID ya, UMKM ini orang punya produk baru, kayak saya kan, akhirnya di situ bisa menambah income keluarga. Nah, mudah-mudahan dari pemerintah setempat, baik itu kelurahan, kecamatan, Pemkot kota atau skalanya Jawa Barat, provinsi dan nasional, tetap harus intens memerhatikan pelaku UMKM atau pelaku usaha lokal, baik itu permodalan, baik itu pemasaran atau perizinannya lebih dimudahkan, gitu paling ya. Karena kan sekarang sudah online ya, saya bikin OSS online sendiri, terus kita mau bikin PRT harus ke OSS juga. Nah, tidak semua menguasai komputerisasi, tapi alhamdulillah karena didampingi oleh dinas terkait, nah itulah bisa match ya, bisa sinkron. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sih lebih ke perizinan gitu dan permodalan gitu. Ya, intinya kita terus bekerja keras untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak dan tetap menjaga kualitas produk kita ya. Tidak harus murahan atau tidak harus murah, tapi dijaga rasa, insya Allah konsumen akan mengerti, akan mengikuti. Jadi harga itu mengikuti Om, gitu. Ketika rasanya sudah di lidah gitu. Bukan berarti kita menjangkau kalangan tertentu, tapi ketika rasa itu sudah dapat di konsumen, tidak peduli
sekilo berapa atau per gram berapa gitu sih. Tadi yang saya katakan ya, berawal sejak saya SD, saya bisa berjualan sampai sekarang sudah punya anak 3, istri 1, alhamdulillah. Bisa bertahan hidup karena jualan ya. Walaupun di sisi lain saya punya pekerjaan yang pokok sebagai pegawai swasta, tapi jualan ini salah satu hobi yang bisa menambah pendapatan keluarga ketika kerjaan pokok saya atau proyek belum ada. Ini menjadi alternatif. Nah, jadi pesan saya jangan pernah menyerah, terus berinovasi untuk mewujudkan, ya intinya meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi jangan malu, dagang keripik tempe, mudah-mudahan keripik tempenya go internasional. Amin. Itu aja sih. Alhamdulillah, saya baru punya Instagram ya. Selama saya berjualan keripik tempe ini untuk testimoni atau pernah belajar di mana aja gitu ya. Itu bisa bisa add di Instagram saya, yaitu keripik_tempe_1pol_barokah. Mungkin itu ya, atau nanti di video ini akan saya kasih atau ditambahkan ya untuk bisa di add gitu ya. Oke, boleh.